Mantan kafir nggak apa-apa Pak, bilang aja. Kalau pertanyaannya Pak Ali sudah memberikan pertanyaan bagaimana tentang spiritual perjalanan saya dahulu dengan bedanya masa saat ini. Jawabannya tentu sangat jauh berbeda Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, alhamdulillah kita kedatangan seorang ustadz yang mantan kafir, bukan dari keturunan. mantan kafir nggak apa-apa Pak, bilang aja. Yang saya tanyakan, bagaimana pengalaman ustadz ketika dulu masih dalam masa jahiliyah dengan keadaannya sekarang sudah dalam terang benderang, apa saja yang paling penting menurut Ustaz, perbedaan antara masa jahiliyah dengan masa terang benderang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Baik, Bapak siapa? Pak Ali Imron, Masya Allah. Jazakallah, pertanyaannya Pak Ali, ya. Panggilnya Pak Ali ya Pak ya? Pak Ali Imron. Ya, Pak Ali Imron sudah memberikan pertanyaan bagaimana tentang spiritual perjalanan saya dahulu dengan bedanya masa saat ini. Jawabannya tentu sangat jauh berbeda Pak. Kalau di zaman saya, zaman Zahiliyah dahulu, itu keinginan berbuat kesalahan itu, kemaksiatan itu jauh lebih dominan daripada untuk berbuat kebaikan. Ya, keinginan untuk berbuat kemaksiatan itu jauh lebih dominan daripada kita berbuat kebaikan. Contohnya adalah melawan orang tua. Di dalam agama saya dahulu memang ada perintah untuk hormatilah ayah ibumu. Ada dalam perintah ke-10 dalam ajaran Kristen Katolik. Karena saya dulu dari Kristen Katolik. Ada dalam perintah kalau saya perintah ke-7 dalam Injil, hormatilah ayah ibumu dan sayangi mereka. Nah, dalam menghormati ayah ibu ini kadang-kadang memang terlepas karena tadi tidak ada keimanan sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi ini, seperti tadi ini, al iman atas tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wa amal bil arkan, bahwa keimanan itu adalah membenarkan dengan hati lalu mengucapkan dengan bibir dan kemudian mengamalkan perbuatan. Itu tidak terungkap seperti itu karena tidak ada penjelasan iman lebih detail. Ya, cuman kalau dalam agama saya dahulu itu cuma mengatakan iman, ya, iman itu aja. Kemudian ada sifatnya namanya damai, tebarkan kedamaian, karena ya Tuhan dia lahir di muka bumi ini adalah menciptakan kedamaian. Wajar saja kalau diakui itu nggak masalah. Tapi bagaimana implementasinya tadi sehingga kita bisa terrem, ya kan? Terrem seandainya kita melawan kedua orang tua kita. Yang kedua, contohnya selain daripada melawan kedua orang tua, ya, dalam kemaksiatan yang seperti ini, berbuat kejahatan yang lain, ya, contohnya minum khamar. Itu jauh lebih dominan keinginannya melaksanakan itu daripada dia harus berhenti. Ya, makanya seandainya kalau anak-anak muslim yang lebih dominan di situ, berarti dia masuk pada kategori hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa fa'abawaihi alladhi yuhawidanihi wa yudassironihi wa yubajisanihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan si anak memiliki pribadi kesamaan dengan orang Yahudi, kesamaan dengan Nasrani, kesamaan dengan Majusi, dikarenakan tidak ada kontrol dari kedua orang tuanya. Nah, kemudian itu ya paling problemnya. Ya. Kedua, bagaimana dengan setelah kita masuk, Masya Allah, jauh lebih nikmat Bapak
Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalaulah seandainya diibaratkan bagaikan berlian yang jatuh dari surga, seluruh apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap pahala, kemudian efek imbas kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan itu sangat jauh berbeda, memberikan ketentraman bagi orang yang beriman dan bagi orang yang benar-benar memahaminya. Dan alhamdulillah saya sudah memahami itu, saya sudah merasakan itu, ketentraman hati, kesenangan hati, kegembiraan hati ketika sudah menemui hal-hal yang seperti begini. Ya, mulai dari ketika saya ketika sudah mendapatkan daya dahulu, sifat untuk melawan orang tua itu saya tidak berani udah. Ya, kemudian sifat untuk kembali ke jahiliyah saya dahulu, ya memang saya dulu anak jalanan. Ya, kalau saya masih maka saya lebih suka kepada jalanan. Ya, kalau di sekarang ini disebut dengan anak anak suka begal-begal begitu ya. Kalau cuma bukan begal dulu, sebenarnya ada tukang palak kalau di Medan tuh, ya tukang palak. Jadi ya alhamdulillah dengan umur sudah 22 tahun saat itu saya masuk Islam, lalu meningkat umur saya semakin dewasa ya kan gitu. Akhirnya semakin terinspirasilah, teranalisislah diri saya bahwa itu tidak baik, akhirnya saya menjauhkan diri. Alhamdulillah. Coba imronnya kurang lebih seperti itu singkatnya Pak. Mungkin dari Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin pertanyaan simpel saja. Nama antum dulu Bang, saya lupa tadi. Bang Yono ya? Triyono, ya, saya Pak Triyono. Simpel saja Ustaz, terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan iman ya Ustaz. Bahwa kita tahu ya iman itu ada 6 Ustaz yang kita pahami gitu ya. Iya. Iman kepada Allah sama iman pada qada dan qadar. Iya, sampaikan. Jadi dari iman itu sendiri, iman dari para ulama tadi meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan seperti itu Ustaz ya. Iya. Mungkin poin saya Ustaz, salah satu contoh saja Ustaz. Bagaimana seperti iman yang ke-5 atau ke-6 seperti Ustaz ya, yang mungkin kita akan jumpai nanti kita Kiamat dan qada ya. Kalau qada dan qadar mungkin kita laksanakan, kita jumpai hari-hari ini kita masih hidup ya. Karena seperti hari kiamat gitu kan akan kita jumpai nanti ketika saat telah tiba gitu Ustaz ya. Iya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan tadi dari definisi tadi, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Kalau yang poin 1 meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, mungkin kita bisa laksanakan itu, dan itu kebanyakan pemahaman dari kami terutama di Ustaz, bahwa pemahaman iman itulah yang kita yakini dengan hati dan kita ucapkan dengan lisan. Namun untuk perbuatan itu contohnya seperti apa? Kalau misalnya kita salah satu contoh yang tadi iman kepada hari kiamat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Yono, ini tadi Anda mempertanyakan tentang masalah iman pada hari kiamat dan qada wal qadar. Bagaimana kita bisa meyakinkan itu dalam diri kita, gitu Pak ya, dengan perbuatan yang kita miliki. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan itu dalam perbuatan kita dan kepribadian kita sendiri terhadap iman pada hari kiamat? Allah tabaraka wa ta'ala ja'alul mait, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kafa bil mayyiti al mau'idah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah cukuplah dengan kematian yang kalian lihat itu menjadi satu nasihat bagi kalian.
kiamat adalah, bukan maksud saya, kematian adalah merupakan daripada kiamat kecil atau yang disebut dengan kiamat kubra. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakinkan bahwa pembagian kiamat itu terbagi dua. Yang pertama adalah kiamatul kubra wa kiamatul sighra. Kiamat yang besar, yang itu nanti adalah jauh dahsyatnya yang terjadi. Alamatnya jelas, mulai dari keluarnya dukhan dari dalam bumi, kemudian terbitnya matahari di tiga sisi, ya. Kemudian keluarnya ada binatang yang dalam bumi yang sangat mematikan dan sangat sangar. Kemudian turunnya Isa al-Masih dan seterusnya. Kiamat sughra yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita, bahwa kita meyakinkan itu agar lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya kematian. Dan kita di sana adalah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tazkirah, untuk senantiasa ingat kepada kematian. Apa tujuannya? Yaitu istidadu bil amal fit dunia, mempersiapkan amal di dunia. Ya Allah, apabila seandainya engkau panggil aku hari ini seperti si fulan, apa mungkin aku sudah menyiapkan amal sebanyak mungkin? Padahal Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang mulia, ad-dunya macu'atul akhirah. Dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercocok tanam agar kita bisa petik nanti di yaumil qiyamah. Dua, tentang al-qada wal qadar. Bagaimana hal tersebut bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehingga semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu tabaraka wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Quran, dalam surah surah Tabarak atau Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, kematian, adanya mati, adanya hidup, ya, untuk menguji keimanan yang terbaik di antara kamu, untuk menguji kebaikan-kebaikan di antara kamu, siapakah dia? Wal azizul ghafur, dan dia Allah tabaraka taala yang maha pengampun. Artinya seluruh apa yang ada di muka bumi ini kita lihat, ada bencana alam, ada longsor, ada banjir, ada gempa bumi, Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatin liqali ulil albab. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya, ada bencana, ada begini, ada begitu, semuanya dijadikan untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih meningkatkan. Ini bencana luar biasa kan? Baru-baru ini, di mana itu bencana yang baru ini? Di mana coba ya? Saya lupa ya. Oh, di ini ya, di daerah ujung kulon kan ya, yang gempa, ya kan? Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala terus jadikan itu bencana tersebut karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam takdir itu sendiri, ya Bayuno, ya, ada takdir itu memang yang diundang oleh seseorang. Contohnya, sehingga cepat kematiannya. Apa itu contohnya? Bunuh diri. Apakah itu takdir? Enggak. Itu mengundang takdir. Atau orang itu mati dalam tawuran. Apa itu takdir? Tidak. Itu adalah mengundang takdir. Bukan takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia jadi tukang begal lalu mati. Apakah itu takdirnya begitu? Enggak. Karena itu dia mengundang takdir. Jadi sesuatu yang namanya takdir di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-qada wal qadar, ada ukurannya, ada ketetapannya. Itu adalah
yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kematiannya yang tidak dalam keadaan keburukan. Oke ya. Itu saja dari saya penjelasan baik Pak Yang ya. Jadi tadi dua ada masalah tentang kiamat, bahwa kematian itu jadikan untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan sehingga itu menjadi pembelajaran. Yang kedua adalah takdir, sebagaimana tadi penjelasan takdir, ada takdir yang diundang, ada takdir ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia takdir. Oke, Pak Hendri. Terima kasih, mungkin kita cukupkan untuk takdir kita pada pagi hari ini. Iya. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Iya, Pak. Para jamaah semua, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.